Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati, NIM 18053017. Di sini saya mewakili kelompok 1. Materi kami yaitu membahas tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di Indonesia. Anggota kelompok kami yang pertama, Ardi Febrianda. Yang kedua, Ariski Saputra. Yang ketiga, Dindan Maulidia. Yang keempat, Francisca Madai. Yang kelima, Kevin Saputra. Yang keenam, saya sendiri Nurul Hayati. Yang ketujuh, Tantri Damayanti. Masuk pembahasan materi. Yang pertama, konseptual KTSP. Yang kedua, goal dan tujuan umum KTSP. Yang ketiga, tujuan khusus KTSP. Yang keempat, landasan penyusunan KTSP. Yang kelima, komponen KTSP. Yang keenam, prinsip pengembangan KTSP. Yang ketujuh, silabus dan RPP. Materi pertama, konseptual KTSP. Kurikulum KTSP 2006 merupakan kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebelum diterapkannya kurikulum 2013. KTSP merupakan kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Dalam Standar Nasional Pendidikan SNP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Yang kedua, goal dan tujuan umum KTSP. KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tujuan khusus KTSP. A. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. B. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembangan keputusan bersama. C. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. 4. Landasan penyusunan KTSP. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan. Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Komponen KTSP. 1. Visi dan misi KTSP. 2. Tujuan kesatuan KTSP. 3. Penyusunan kalender pendidikan. 4. Struktur muatan KTSP. 5. Silabus. 6. RPP KTSP. Selanjutnya, prinsip pengembangan KTSP. A. KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekhasan daerah. B. Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. C. Guru harus mandiri dan kreatif. D. Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. 7. Silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompeten dalam materi pokok atau pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar terdiri atas satu indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai atau
mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus Unandar 2011 halaman 263. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Terima kasih telah menyaksikan.